Selamat pagi Bapak Ibu, para tamu undangan dan juga rekan-rekan media sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di konferensi pers virtual Rumah Sakit Pondok Indah Group, Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center, harapan baru untuk miliki buah hati. Perkenalkan, saya Siska Becker. Pada hari ini saya akan memandu jalannya acara. Senang sekali saya bisa menyapa dan menyambut rekan-rekan media sekalian. Mewakili Rumah Sakit Pondok Indah Group, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan media semua yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman media semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat ya menjalani aktivitas setiap harinya dan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Nah, teman-teman media, sebelum saya memulai seluruh rangkaian acara, izinkan saya terlebih dahulu untuk melepas masker yang saya kenakan. Alasan saya melepaskan masker ini tentunya supaya saya bisa memandu jalannya acara dengan lebih baik dan agar lebih jelas dalam menyampaikan informasi. Tentu perlu saya informasikan bahwa keseluruhan acara pada hari ini dijalankan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dan tentunya kita semua berharap agar kita semua dalam kondisi sehat senantiasa dan juga acara berjalan dengan lancar. Amin. Nah, pada kegiatan ini, Rumah Sakit Pondok Indah Group ingin memperkenalkan layanan kesehatan terbarunya, yaitu Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center. Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center hadir untuk memberikan harapan baru bagi pasangan suami istri yang mendambakan keturunan. Nah, klinik ini didukung oleh tim dokter yang seluruhnya merupakan dokter subspesialis fertilitas, endokrinologi dan reproduksi, adopsi teknologi medis terkini, dan personalisasi program IVF dan juga program kehamilan lainnya. Mungkin teman-teman media sudah cukup familiar ya dengan istilah IVF, in vitro fertilization, atau bayi tabung. IVF atau bayi tabung merupakan teknologi reproduksi berbantu yang membantu pasangan suami istri yang memiliki gangguan kesuburan untuk bisa memperoleh kehamilan. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam mengenai Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center, kita akan ungkap terlebih dahulu nih teman-teman media. Apa itu gangguan kesuburan atau infertilitas baik dari sisi wanita maupun juga dari sisi pria. Bagaimana pemeriksaan dilakukan untuk mendiagnosis dan juga tahapan program IVF atau bayi tabung hingga teknologi medis yang bisa membantu meningkatkan peluang keberhasilan program IVF dan bayi tabung ini. Nah, telah bergabung bersama kita secara virtual narasumber yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Untuk itu langsung saja akan saya sapa dan perkenalkan panel narasumber kita. Selamat pagi kami sampaikan kepada Dr. Yanwar Hadianto Mars, CEO Rumah Sakit Pondok Indah Group. Selamat pagi Dr. Yanwar. Dr. Yanwar, mohon maaf nampaknya suaranya masih di mute. Boleh dipastikan terlebih dahulu Dr. Yanwar? Silahkan dok. Oke, sebentar ya, kita pastikan kembali. Selamat pagi, Bu Siska sudah mendengar? Yes, sudah mendengar dengan jelas sekali. Selamat pagi, Prof. Budi Wiweko. Selamat pagi, Dr. Yasin. Selamat pagi, Dr. Aida. Selamat pagi juga rekan-rekan media. Senang sekali kita bisa bertemu, walaupun melalui daring ya. Semoga semua sehat. Amin. Terima kasih banyak Dr. Yanwar sudah bergabung. Semoga sehat dan semangat juga ya dok ya, senantiasa ya. Nah, selanjutnya kami juga menyapa dengan penuh rasa bahagia kehadiran sang narasumber Profesor Dr. Budi Wiweko SPOG KFR MPH, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan fertilitas, endokrinologi dan reproduksi Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center. Selamat pagi Prof Budi. Selamat pagi Bu Siska dan teman-teman media. Selamat pagi Dr. Yanwar, Dr. Yasin, Dr. Aida. Senang sekali kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Salam sehat selalu.
Salam sehat juga Prof. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini bergabung dalam acara kami ya Prof. Terima kasih. Selanjutnya kami juga ingin menyapa dan mengucapkan selamat pagi kepada Dr. Yasin Yanuar Muhammad, SPOG KFER, MSc. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan fertilitas, endokrinologi dan reproduksi, Rumah Sakit Pondok Indah, dan Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center. Selamat pagi Dr. Yasin. Dr. Selamat Yasin. pagi, Bu Oke, Siska. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Dr. Yanuar, Prof. Budi, Dr. Ida, dan terima kasih kehadirannya para rekan media nasional, meskipun secara virtual. Semoga kegiatan kita dapat bermanfaat, kita semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih banyak Dr. Yasin. Selanjutnya kami juga menyapa dan menyambut Dr. Aida Rianti, SPOG KFER, MSc Rep, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya, dan Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center. Selamat pagi Dr. Aida. Selamat pagi Bu Siska, Dr. Yanuar, selamat pagi juga Prof. Budi, Dr. Yasin, dan rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Terima kasih Dr. Aida dan juga Prof. Budi, Dr. Yasin, Dr. Yanuar. Terima kasih banyak untuk kehadiran ya dan juga untuk waktunya yang sangat berharga tentunya untuk bersama-sama kita berbagi informasi mengenai layanan terbaru dari Rumah Sakit Pondok Indah Group, yaitu Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center. Nah, rekan-rekan media sekalian, pada undangan yang rekan-rekan terima tertulis akan hadir pasien Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center. Namun kami memohon maaf karena saat ini kondisi kesehatan pasien tersebut sedang kurang baik. Maka beliau belum bisa hadir untuk berbagi pengalamannya pada hari ini. Meskipun demikian, rekan-rekan media semua tidak perlu khawatir karena telah hadir bersama kita panel narasumber yang akan berbagi banyak informasi dan paparan yang bermanfaat yang akan membuka cakrawala kita semua mengenai fasilitas dan layanan IVF ataupun bayi tabung dari Rumah Sakit Pondok Indah Group, yaitu fasilitas dan juga layanan dan teknologi yang tersedia di Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center. Nah, rekan-rekan media semua, sebelum kita memulai lebih jauh, izinkan kami mempersilahkan Dr. Yanuar Hadianto Mars untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Dr. Yanuar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, salam sehat. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media, juga para pembicara, Prof. Iko, Dr. Yasin, dan Dr. Aida atas kehadirannya di sini. Pada acara hari ini tidak lain memang kita ingin memperkenalkan layanan baru dari Rumah Sakit Pondok Indah, yaitu RSPI IVF Center. Nah, pasti banyak rekan-rekan media yang bertanya-tanya, loh zaman pandemi ini kok buka sesuatu yang baru? Tapi ya ini mungkin sebagai wujud daripada komitmen kami untuk selalu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien kami. Center IVF ini memang perjalanannya cukup panjang ya pada awal dari perencanaan. Mungkin ingin saya ceritakan sedikit kenapa kok tiba-tiba RSPI punya center IVF. Nah, kita melihat awalnya itu banyak kawan, sahabat, kerabat ya yang memiliki kesulitan untuk memiliki keturunan. Nah, dari situ kita melihat mereka itu berjuang sedemikian keras untuk mendapatkan keturunan, mencari pengobatan di berbagai center, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, kadang-kadang upayanya berhasil, kadang-kadang tidak. Nah, dari situ kita tergerak untuk melihat sebenarnya seperti apa sih nih permasalahan ini. Ternyata seperti nanti mungkin akan dikemukakan oleh berbagai pembicara, ternyata infertilitas itu cukup besar angkanya, yaitu sekitar 10% ya, 10-15%. Nah, dari data kami sendiri, ternyata di Rumah Sakit Pondok Indah ini, kita melihat sebelum masa pandemi, itu ada sekitar kurang lebih 1.000 pasien yang datang dengan keluhan kesulitan mendapatkan keturunan, 1.000 pasien per tahun. Nah, di zaman pandemi saja masih cukup banyak ya.
Artinya masih di angkanya masih di atas 500 pasien yang datang dengan keluhan atau keinginan ingin memiliki keturunan. Nah, dari situ tuh kita tergerak bagaimana kita bisa menolong bukan hanya kerabat, teman, sahabat, bahkan staf kita ya untuk memiliki keturunan, juga pasien-pasien kita yang sekian banyak. Ya. Nah, dari situ, dari cita-cita itu kita mulai berbicara ya, tidak ada lain ya, kita harus menggandeng ahli-ahlinya di Indonesia. Nah, oleh karena itulah kita mulai berdiskusi dengan Prof. Budi Weweko yang merupakan ketua Perhimpunan Fertilitasi in Vitro Indonesia, bahkan presiden dari Asia Pasifik untuk inisiatif reproduksi. Nah, dengan beliaulah kita berdiskusi bagaimana kita bisa mendirikan atau menyediakan layanan IVF yang bisa menjawab kebutuhan ini. Nah, dari diskusi itu kita mulai merancang dan mulai melihat-lihat, melirik-lirik teknologi apa yang bisa membantu para dokter-dokter ahli ini untuk tadi membantu sedemikian banyak pasien yang menginginkan keturunan. Dan kemudian juga kita merancang layanan supaya layanan dari Center IVF ini menjadi layanan yang nyaman bagi semua pasien. Nah, perlu saya tekankan di sini bahwa Center IVF ini bukan hanya melayani IVF, tetapi melayani assisted atau teknologi berbantu ya, teknologi reproduksi berbantu itu dari hulu sampai ke hilir. Jadi bukan hanya ujungnya IVF saja, tapi tentu saja IVF ini menjadi perhatian khusus bagaimana kita menolong pasien-pasien yang telah mencoba berbagai hal, akhirnya memang harus dibantu dengan IVF. Mudah-mudahan harapan kami tidak lain, ya, seperti tujuan awalnya, seperti cita-cita awalnya, IVF Center ini bisa membantu sekian banyak teman kami, sahabat kami, staf kami, juga masyarakat ya, pasien-pasien Pondok Indah, bahkan bukan pasien Pondok Indah pun, kita mengharapkan kita bisa membantu mereka mencapai cita-cita idaman mereka, yaitu memiliki keturunan. Nah, pada kesempatan kali ini, para dokter akan berbagi mengenai, dan Prof. Budi akan berbagi mengenai teknologi yang kita miliki, juga layanan-layanan yang kita miliki, akan disampaikan juga mengenai gangguan fertilitas oleh Dokter Aida. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menambah wawasan rekan-rekan media, dan mudah-mudahan Center IVF yang kita miliki ini bisa menjadi jawaban, bisa membantu sekian banyak orang seperti tujuan awalnya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi acara ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Yanwar untuk kata sambutan yang sudah diberikan. Terima kasih banyak juga untuk latar belakang sejarah perjalanan hadirnya RSPI IVF Center, dan juga terima kasih karena telah menegaskan komitmen dari Rumah Sakit Pondok Indah sendiri untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pasiennya. Nah, rekan-rekan media, selanjutnya Dr. Aida Rianti, SPOG KFER MREP ST, akan memberikan penjelasan awal kepada rekan-rekan media semua mengenai ragam gangguan kesuburan yang kerap dialami baik oleh pria maupun juga wanita, penyebabnya dan juga langkah pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis. Namun sebelumnya, mari kita lihat sekilas profil beliau. Dokter yang menamatkan studi spesialis kebidanan dan kandungan serta subspesialis fertilitas, endokrinologi dan reproduksi dari Universitas Indonesia ini juga meraih gelar Master of Reproductive and Developmental Biology, School of Clinical Sciences di University of Bristol, Inggris. Beliau kerap mengikuti kongres nasional dan internasional untuk memperbarui ilmunya, seperti kongres yang diadakan oleh European Society of Human Reproduction and Embryology dan Asia Pacific Initiative on Reproduction. Juga kongres tingkat nasional yang diadakan oleh Perhimpunan Fertilisasi in Vitro. Hingga saat ini beliau juga aktif di organisasi Perfitri dan POGI. Nah, demikian perkenalan singkat narasumber kita yang pertama. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Dr. Aida kami persilahkan. Terima kasih banyak Ibu Siska atas perkenalannya.
Izinkan saya membuka masker agar penyampaian topik saya pada hari ini bisa disampaikan dengan lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Dr. Yanuar sebagai CEO Rumah Sakit Pondok Indah Group. Yang saya hormati narasumber lainnya, Profesor Budi Weko SPOG Konsultan dan juga Dr. Yasin Yanuar SPOG Konsultan, juga teman-teman RSPI Group. Dan yang saya hormati rekan-rekan dari media yang hadir pada hari ini, baik dari media harian, online, majalah maupun tabloid. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik tentang gangguan kesuburan dan penyebabnya. Bisa saya lihat slide-nya? Ya, terima kasih. Slide. Infertilitas ataupun gangguan kesuburan dapat menjadi hal yang menyebabkan kegelisahan satu pasangan suami istri. Dan kita tahu dari data 10-15% dari pasangan usia reproduksi mengalami masalah gangguan kesuburan. Next. Saat kita dilahirkan, seorang perempuan akan dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa dengan sejumlah sel telur, yaitu sekitar 700.000 sel telur. Dan menjelang pubertas, jumlah sel telur akan turun dengan sangat drastis, yaitu hanya setengahnya menjadi 300.000. Kemudian setelah usia 37 tahun, jumlah sel telur akan menurun lebih cepat menjadi sekitar 25.000, dan kemudian menurun lagi secara gradual. Menjelang menopause hanya mencapai 3.000 sel telur, sekitar 1% dari jumlah sel telur yang berada pada saat pubertas. Ya, hal ini yang menyebabkan mengapa peluang kehamilan wanita semakin menurun dengan meningkatnya usia. Kita lihat pada grafik yang pertama pada usia 20 sampai 29 tahun, di mana angka peluang kehamilan, terjadinya kehamilan sekitar 78 sampai 86% pada 1 tahun pertama pernikahan, dan setelah usia 35 tahun menurun menjadi setengahnya menjadi 50%, dan kemudian di atas 40 tahun hanya sepertiga, sekitar 30%. Slide. Ya, grafik ini juga menggambarkan bahwa dengan menurunnya resiko peluang untuk terjadinya kehamilan, maka resiko untuk terjadinya infertilitas juga meningkat dengan cepat, yaitu pada garis merah. Jadi selain dengan meningkatnya usia, selain menurunnya peluang kehamilan, maka meningkat juga peluang untuk terjadinya infertilitas. Slide. Ya, tabel ini menggambarkan bahwa 75% pasangan akan hamil pada 6 bulan pertama dari pernikahan. Kita lihat setelah bulan ke-7, laju kehamilan per siklusnya menurun, tidak begitu signifikan. Hal itu yang mendasari mengapa, slide, definisi infertilitas adalah gangguan kesuburan di mana kegagalan satu pasangan untuk mendapatkan kehamilan setelah melakukan hubungan seksual yang benar dan rutin selama 1 tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Jadi di sini ada 3 hal yang digarisbawahi: hubungan seksual yang benar dan rutin, yaitu sekitar 2-3 kali dalam seminggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi, dan sudah mencoba selama 1 tahun. Slide. Kita mungkin sering mendengar apa perbedaan infertilitas primer dan sekunder. Infertilitas primer adalah di mana pasangan yang belum sama sekali pernah memiliki anak. Sedangkan infertilitas sekunder adalah di mana pasangan sudah pernah memiliki anak namun gagal untuk mencoba hamil lagi anak kedua ataupun anak ketiga. Slide. Nah, sebenarnya seberapa besar masalah gangguan kesuburan baik di negeri kita maupun di luar negeri? Kita tahu total populasi di negeri kita sekitar 270 juta dengan pasangan usia reproduksi sekitar 5 juta, mohon maaf slide salah. Kemudian gangguan kesuburan yaitu mencapai 10-15%. Jadi cukup besar angka gangguan kesuburan yang ada di Indonesia. Slide. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, kita akan melihat video singkat bagaimana terjadinya proses kehamilan, sehingga melalui video ini kita akan mengerti bagaimana kehamilan bisa terjadi dan gangguan apa yang bisa menyebabkan gangguan kesuburan. Kita lihat setiap bulan bahwa 1 sel telur akan matang dan dilepaskan ke dalam tuba falopi, di mana saat terjadinya proses ejakulasi, sperma akan masuk melalui serviks ke rahim dan mencoba untuk membuahi sel telur di saluran tuba falopi.
Ya, jumlah sel sperma yang masuk 300 jutaan lebih akan berusaha mencoba mencapai sel telur dan hanya satu sperma yang mampu mencapai sel telur dan kemudian akan melakukan fertilisasi ataupun pembuahan. Kemudian embrio akan membelah menjadi sel, banyak sel dan kemudian menjadi blastosit dan blastosit akan kembali masuk ke dalam rongga rahim untuk kemudian melakukan proses penempelan ataupun implantasi dan kita harapkan terjadilah kehamilan. Slide. Nah, video tersebut menggambarkan bahwa ada 3 peristiwa penting yang harus terjadi dengan baik sehingga sebuah kehamilan dapat terjadi. Yang pertama adalah ovulasi, yang kedua fertilisasi, dan yang ketiga implantasi. Slide. Nah, apa saja penyebab gangguan kesuburan? Gangguan kesuburan bisa disebabkan dari faktor istri, faktor suami, maupun kombinasi keduanya. Dari faktor istri bisa disebabkan gangguan pematangan sel telur, sumbatan saluran telur, ataupun gangguan pada rahim dan indung telur. Sedangkan pada faktor pria bisa disebabkan karena jumlah, kecepatan, ataupun bentuk, dan juga materi genetik seperti kerusakan DNA. Nah, tabel ini, PAI ini menggambarkan berapa besar sebenarnya gangguan dari sperma ataupun penyebab lainnya terhadap gangguan kesuburan. Kita lihat penyebab gangguan terbesar adalah gangguan sperma yaitu 35% dan sumbatan saluran telur sebanyak 35%, sedangkan sisanya adalah gangguan pematangan sel telur sebesar 15% dan faktor yang tidak bisa dijelaskan ataupun disebut dengan unexplained sekitar 10-15%. Slide. Nah, kita kembali pada video tadi, bahwa harus terjadinya ovulasi yang baik untuk mendapatkan satu sel telur matang. Sehingga semua kejadian yang menyebabkan anovulasi ataupun tidak bisa berovulasi akan menyebabkan gangguan kehamilan. Dan itu bisa terjadi pada kasus-kasus sindrom ovarium polikistik ataupun SOPK, kemudian penurunan cadangan ovarium seperti kasus diminished ovarian reserve ataupun prematur ovarian insufficiency, adanya gangguan fungsi di otak, di hipotalamus sehingga mengganggu fungsi hormonal, dan juga gangguan dari hormon prolaktin. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan saluran telur? Jika saluran telur tersumbat, bisa terjadi pada kasus infeksi pelvik, bisa pada infeksi gonorea, chlamydia, juga endometriosis tuba, maupun pada kasus riwayat operasi tuba. Nah, kedua hal ini tentu akan menyebabkan masalah gangguan kesuburan. Slide. Nah, kemudian peristiwa lainnya yang sangat penting adalah fertilisasi, yang tentunya akan juga dipengaruhi oleh sperma. Nah, gangguan pada sperma biasanya kita akan lihat dari jumlah, gerakan, bentuk, maupun materi genetik seperti DNA. Hal tersebut bisa terjadi pada kasus-kasus varikokel, trauma, infeksi, kanker, penyakit kronik seperti diabetes, kelainan genetik, maupun gangguan hormon. Dan juga proses implantasi yang sangat penting itu bisa dipengaruhi oleh adanya gangguan pada bentuk rahim, bisa pada kasus mioma, adenomiosis, polip, maupun kelainan bawaan seperti SCAD. Slide. Nah, tentunya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pemeriksaan akan dilakukan. Pada pria, pemeriksaan yang akan dilakukan adalah analisis sperma untuk melihat bagaimana jumlah dari sperma, bagaimana bentuk dari sperma, dan gerakan dari sperma. Slide. Kita akan menggunakan kriteria WHO untuk melihat apakah konsentrasi dari sperma tersebut cukup untuk menghasilkan sebuah kehamilan yang diharapkan adalah di atas 15 juta mililiter, kemudian bentuknya di atas 4% yang normal, dan juga progresivitas, yaitu motility, kecepatannya untuk bergerak secara progresif diharapkan berada di atas 32%. Slide. Nah, analisa sperma konvensional kadang-kadang tidak dapat menggambarkan kerusakan dari DNA sperma. Padahal kita tahu 90% dari publikasi menunjukkan pada kerusakan DNA sperma akan dapat mengakibatkan gangguan kesuburan. Sehingga diperlukan pemeriksaan yang lebih dalam, yaitu DNA Fragmentation Index. Nah, DNA Fragmentation Index ataupun disebut dengan halo itu menggambarkan sperma-sperma yang normal dan sperma yang tidak normal secara kromosom. Kita lihat pada gambar A dan B itu adalah sel sperma yang menunjukkan halo ataupun berpendar yang besar. Nah, hal ini diketahui bahwa sel sperma tersebut
tersebut tidak fragmented ataupun tidak rusak. Sedangkan pada gambar C dan D menunjukkan sel sperma yang fragmented tanpa halo ataupun dengan halo yang kecil. Slide. Dari penelitian dikatakan bahwa DNA fragmentation index lebih dari 30% akan berhubungan dengan rendahnya laju kehamilan pada program IVF. Slide. Kemudian pertanyaannya lagi, bagaimana pemeriksaan akan dilakukan pada seorang wanita? Kita tahu bahwa seorang dokter tentu akan menanyakan tentang personal history, baik itu riwayat hubungan seksual, apakah sudah benar, kemudian akan ditanyakan riwayat pekerjaan, apakah ada pekerjaan yang terpapar dengan bahan-bahan yang mengandung toksin ataupun kimia yang mengandung toksin, kemudian akan ditanyakan bagaimana siklus dari haid, adakah regularitasnya adakah terganggu ataupun nyeri, kemudian tentu akan dilakukan pemeriksaan fisik untuk melihat body mass index, apakah terlalu obesitas ataupun underweight, dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan panggul. Dan setelah semua itu akan dilakukan USG transvaginal untuk menilai semua organ panggul, dan jika diperlukan akan dilakukan pemeriksaan hormonal. Nah, pemeriksaan khusus lainnya yang mungkin akan dilakukan adalah histosalpingografi, histeroskopi, dan laparoskopi. Slide. Nah, apa yang dimaksud dengan histerosalpingografi? Histerosalpingografi adalah pemeriksaan di mana akan dimasukkan cairan kontras melalui vagina menuju serviks dan ke rahim, kemudian akan menuju saluran tuba falopi, dan jika tidak terdapat sumbatan, maka cairan tersebut akan masuk ke dalam rongga panggul ataupun spill. Kemudian laparoskopi adalah operasi minimal invasive surgery, di mana bisa juga untuk menilai patensi dari saluran tuba, dimasukkan cairan, kemudian kita akan lihat cairannya masuk ke dalam rongga pelvik atau tidak. Kemudian histeroskopi adalah operasi menggunakan kamera, yaitu untuk menilai kavum uteri ataupun rongga rahim, apakah terdapat masalah seperti polip ataupun miom ataupun scar. Slide. Nah, kita kembali pada beberapa penyebab yang sering mengakibatkan gangguan kesuburan, yaitu gangguan pematangan telur, kista, kerusakan saluran telur, dan gangguan rahim. Slide. Bagaimana pemeriksaan dilakukan untuk kasus-kasus gangguan pematangan telur setelah dilakukan anamnesis, kemudian mungkin pemeriksaan USG transvaginal dan hormonal. Kita juga bisa melihat dari gambaran USG bagaimana sel telur yang banyak membentuk seperti roda pedati, gambaran seperti di gambar. Kemudian bisa juga pada saat melakukan laparoskopi kita bisa menilai apakah sel folikelnya lebih dari 20 folikel per ovarium. Slide. Kemudian untuk kerusakan saluran telur, kita akan nilai menggunakan histerosalpingografi, seperti yang tadi saya sampaikan. Kita akan dapat melihat apakah cairan kontras tersebut bisa masuk ke dalam saluran telur yang berbentuk seperti pita, ataukah dia akan berhenti di dalam rongga rahim, yang itu terjadi pada kasus-kasus non-paten tuba. Kemudian bisa juga dinilai dengan laparoskopi menggunakan cairan dimasukkan ke dalam serviks, rahim, kemudian menuju ke saluran telur, dan kita bisa lihat spillnya di dalam rongga panggul. Slide. Bagaimana dengan kista coklat? Kita tahu bahwa 25-50% wanita yang mengalami infertilitas mengalami endometriosis ataupun kista coklat, dan 30-50% wanita yang mengalami endometriosis juga mengalami infertilitas, sehingga angkanya cukup tinggi. Nah, selain dari anamnesis, akan didapatkan mungkin nyeri haid, kemudian dari pemeriksaan ultrasound kita bisa lihat adanya kista, dari laparoskopi kita bisa melihat adanya cairan coklat yang keluar dari kista, ataupun hanya implantasi bintik-bintik endometriosis pada rongga pelvik. Slide. Nah, kemudian gangguan pada rahim. Bisa kita nilai dengan menggunakan histeroskopi, di mana pada gambar di atas menunjukkan adanya gambaran polip dan mioma, juga scar. Nah, ketiga hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada proses implantasi sehingga menyebabkan gangguan kesuburan. Slide. Nah, ini adalah rangkuman bagaimana pemeriksaan dilakukan, yaitu untuk menilai sperma kita menggunakan analisa sperma
dengan kriteria WHO, menilai patensi tuba menggunakan histosalpingografi, kemudian menilai ovulasi bisa menggunakan analisa progesteron dari hormonal, dan juga menilai kelainan anatomi pelvik dengan ultrasound ataupun histeroskopi dan laparoskopi. Nah, jika semua ini tidak didapatkan pada pasien kita, maka kita akan kelompokkan pada grup unexplained ataupun tidak dapat dijelaskan. Karena sebuah pemeriksaan baik-baik saja, tapi ternyata belum berhasil hamil. Nah, itu ada 10-15% grup di mana kita golongkan menjadi unexplained ataupun tidak dapat dijelaskan. Slide. Ini adalah alur tata laksana secara universal. Nanti mungkin Dr. Yasin akan menjelaskan lebih dalam bahwa pada saat dilakukan konseling awal, kita akan menanyakan tentang gaya hidup, apakah merokok, apakah konsumsi alkohol cukup sering, kemudian bagaimana dengan hubungan seksual, apakah dilakukan secara benar dan rutin, kemudian pekerjaan, apakah terpapar panas terus-menerus ataupun terpapar zat-zat yang berbahaya seperti merkuri ataupun pestisida. Kemudian kita akan memberikan asam folat dan profilaksis dari klamidia, dan tentunya usia merupakan poin yang sangat penting untuk melakukan tata laksana pada pasien-pasien kita. Dan tentunya ini akan tergantung case by case. Setelah dilakukan semua pemeriksaan dan akan dilakukan penanganan, kita akan kelompokkan menjadi gangguan pada saluran telur, mungkin bisa dilakukan pembedahan ataupun langsung bayi tabung, kemudian kista coklat bisa pembedahan ataupun inseminasi, kemudian bayi tabung. Pada pematangan telur mungkin bisa kita berikan obat pemicu sel telur, kemudian inseminasi, kalau tidak berhasil kemudian kita masuk ke bayi tabung. Dan juga pada gangguan sperma, jika gangguan ringan bisa dilakukan inseminasi, dan jika gangguan berat mungkin bisa dilakukan langsung bayi tabung. Dan pada grup unexplained ataupun tidak diketahui juga bisa kita lakukan inseminasi. Ini hanya gambaran garis besar dan tentunya nanti akan tergantung dari setiap kasus akan dilakukan personalisasi, dilihat treatment mana ataupun penanganan mana yang paling cocok untuk pasien kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, mungkin kita akan berdiskusi lebih banyak pada sesi menjawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Aida untuk presentasinya yang sangat informatif. Banyak sekali ilmu baru kita dapatkan nih pada pagi hari ini. Terima kasih ya Dok. Demikian rekan-rekan media, sudah kita dapatkan pemaparan yang sangat berharga dari Dr. Aida. Dan dari beragam gangguan kesuburan atau infertilitas yang dijelaskan oleh Dr. Aida, bisa kita simpulkan bahwa ternyata masing-masing memerlukan penanganan dan pengobatan yang berbeda-beda, di mana kemudian teknologi IVF atau bayi tabung hadir menjadi salah satu metode yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan guna memperoleh kehamilan. Nah, pelaksanaan IVF atau bayi tabung tentu memerlukan persiapan dan penanganan khusus. Untuk itu, Dr. Yasin Yanuar Muhammad, SPOG Kafet MSc, akan menjelaskan lebih lanjut mengenai metode dan tata laksana program bayi tabung dan juga kelebihan dari program bayi tabung. Namun sebelumnya, kembali saya akan bacakan terlebih dahulu profil singkat narasumber kedua kita hari ini. Dr. Yasin menamatkan studi subspesialis fertilitas, endokrin dan reproduksi, serta studi spesialis kebidanan dan kandungan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sementara gelar Master of Ultrasound of Obstetrics and Gynecology beliau raih dari University of Rijeka Ion Donald School, Kroasia. Untuk memperdalam ilmunya, beliau kerap mengikuti berbagai pelatihan, seperti IVF Training di Maribor IVF Slovenia, Monash IVF di Melbourne, Australia, Reproductive Gynecology Ultrasound Training di Ahmedabad, India, dan Clinical Training Course of Controlled Ovarian Hyperstimulation Oocyte Pickup and Embryo Transfer atau CREST di Vietnam. Di sela aktivitasnya, Dr. Yasin kerap menjadi pembicara di berbagai event kesehatan dan kehamilan. Itulah tadi profil singkat Dr. Yasin, dan sekarang kami persilakan untuk langsung saja membawakan materinya. Silakan dokter. Baik, terima kasih Ibu Siska atas pengantarnya. Selamat pagi Dr. Yanuar sekali lagi dan Prof. Budi Weko serta Dr. Aida. Terima kasih atas pemaparan Dr. Aida, sehingga ini akan menjadi
pekerjaan saya lebih ringan dalam menjelaskan ke teman-teman media nih, karena udah dijelaskan dengan sangat runtun, lengkap, dan kita bisa fokus kepada topik kita, yaitu mengenai bagaimana proses bayi tabung itu sendiri. Mungkin slide-nya bisa diperbesar ya. Oke. Jadi tentunya kita sudah mengetahui tadi dari Dr. Aida bahwa bayi tabung atau in vitro fertilization yang kita bicarakan kali ini merupakan salah satu terapi reproduksi berbantu yang memiliki peranan penting dalam membantu para pasangan yang mengharapkan keturunan. Mari kita mulai dari definisinya ya. Jadi bayi tabung itu adalah suatu metode reproduksi berbantu yang mempertemukan sperma dan sel telur di luar tubuh manusia. Jadi kalau tadi kita bisa lihat bagan yang sangat baik sekali dari Dr. Aida, ada pertemuan antara sperma dengan sel telur di saluran telur, maka pada bayi tabung pertemuan itu terjadi di luar tubuh. Nah, setelah terjadi pembuahan, akan terbentuk sebuah embrio. Embrio inilah yang akan mengalami implantasi untuk selanjutnya terjadi kehamilan. Pada proses bayi tabung, embrio yang sudah terbentuk di luar tubuh tadi ditumbuhkan, dikultur istilahnya, untuk dikembalikan lagi dalam sebuah prosedur yang namanya embrio transfer ke rahim calon si ibu. Jadi ada dua aspek penting pada bayi tabung, bahwa mempertemukan sperma dan sel telur di luar tubuh, dan setelah terjadi embrio, maka embrio tersebut akan kembali ditanam ke rahim ibu, sehingga kita mengharapkan terjadi kehamilan. Jadi bukan hamilnya di luar di tabung laboratorium ya, tetap di tubuh ibu. Saya selanjutnya kita bisa lihat di sini. Saya akan coba berbicara secara runtun, santai dan pelan agar kita dapat memahami dengan lebih baik. Jadi ini merupakan bagan yang tadi juga ditampilkan oleh Dr. Aida. Saya akan singgung sedikit. Kita mengenal terapi kesuburan atau terapi gangguan kesuburan atau infertilitas secara berjenjang. Ya, jadi apakah semua pasien yang tadi mengalami gangguan kesuburan itu harus bayi tabung? Oh tidak, ada banyak terapi lain yang juga kita layani. Dan dalam menentukan terapi apa yang ideal untuk setiap pasangan, maka membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan yang lengkap. Tadi juga telah dijelaskan. Dan kita mengenal terapi berjenjang. Dari lini pertama, secara sederhana kita memberikan obat-obatan pemicu ovulasi, lalu mengatur hubungan seksualnya. Lalu kita mengenal juga teknologi reproduksi berbantu yang tadi juga disampaikan Dr. Yanuar yang disediakan di Pondok Indah. Kita mempunyai inseminasi intrauterin dan juga IVF atau bayi tabung. Inseminasi intrauterin merupakan terapi lini kedua. Ia dapat dilakukan setelah terapi lini pertama mungkin tidak membuahkan hasil, lalu dokter bisa menyarankan untuk membantu dengan inseminasi. Dan juga beberapa kasus-kasus tertentu yang memang diindikasikan untuk inseminasi. Inseminasi adalah suatu tindakan menyemprotkan sperma yang telah diproses ke dalam rahim si ibu. Sehingga selanjutnya kita akan berharap bahwa sperma tidak akan menempuh jarak yang terlalu jauh untuk membuahi sel telur di saluran telur. Dan sekarang kita fokus kepada terapi lini ketiga, yaitu in vitro fertilization. Seperti istilahnya terapi lini ketiga, artinya salah satu indikasi atau tanda-tanda kita melakukan bayi tabung adalah apabila terapi lini pertama dan terapi lini kedua itu tidak membuahkan hasil. Beberapa kali kita bisa lihat secara berjenjang pasien dapat melakukan treatment, lini pertama mungkin 4-6 siklus, lalu lini kedua bisa sampai 4-6 siklus. Apabila belum membuahkan hasil yang diharapkan atau terjadi kehamilan, maka kita dapat melakukan tindakan bayi tabung. Selain itu juga ada tindakan pembedahan secara minimal invasif yang kita lakukan kepada kasus-kasus yang memang perlu pembedahan. Ini merupakan rangkaian dari tata laksana gangguan kesuburan secara umum. Selanjutnya, ya. Lalu kita akan langsung kepada inti permasalahan. Pertanyaan yang sangat dinanti-nanti. Peluang keberhasilan. Jadi kita bisa lihat di sini. Angka keberhasilan dalam terapi infertilitas itu berbeda-beda tergantung treatment yang kita berikan. Sejauh ini sudah ada angka yang telah dicatat berbagai literatur sama di seluruh dunia termasuk di Indonesia apa yang kita praktekkan sekarang, bahwa apabila satu pasangan
yang mengalami gangguan infertilitas tidak mendapatkan terapi apapun, maka peluang keberhasilannya atau peluang kehamilannya sangat rendah. Sekitar 1-3% saja per siklus. Seperti tadi yang ditampilkan oleh Dr. Aida. Nah, terapi-terapi yang kita berikan ke pasien ini, yang kita berikan sesuai dengan kondisi permasalahan, secara evidence based gitu ya, berbasis bukti, maka mempunyai manfaat dalam meningkatkan peluang kehamilan. Misalnya, kita memberikan obat-obatan pemicu sel telur tadi lini pertama, maka peluang keberhasilannya bisa mencapai 6%. Ya. Mungkin sudut pandangnya kok 6% rendah sekali ya, tapi dibandingkan dengan tidak diterapi sama sekali, maka itu sudah meningkat sekitar sampai 5-6 kali lipat dari hanya 1% saja. Lalu apabila kita melakukan inseminasi ditambah dengan obat-obatan pemicu pematangan sel telur yang lebih baik dengan metode suntik, maka peluang keberhasilan tersebut mencapai 20-25%. 20 kali lipat dibandingkan apabila tidak diterapi. Dan kita sampai kepada penanganan menggunakan metode bayi tabung atau in vitro fertilization yang angka keberhasilannya bisa mencapai bahkan 40% lebih per siklus. Nah, kok paling tinggi segitu dok? Pertanyaannya pasti itu. Sekarang saya akan coba balik lagi ke slide yang tadi disampaikan Dr. Aida. Silakan. Ke depan. Ya, ini adalah tabel yang tadi kita lihat sama-sama bahwa pada bulan pertama sampai bulan ke-6 dan sampai akhir tahun pertama begitu terjadi penurunan yang drastis pada peluang kehamilan dari setiap pasangan. Tapi kita lihat pasangan yang sehat paling tinggi peluang keberhasilan atau peluang kehamilannya per siklus yang kita kenal dengan istilah fekunditas itu adalah 30%, yaitu pada bulan pertama dan bulan kedua. Jadi ini merupakan potensial reproduksi yang dapat diraih oleh satu pasangan. Peluang kehamilan atau laju kehamilan per siklus sekitar 30-40%. Slide selanjutnya. Nah, kenapa IVF dikatakan merupakan suatu terapi yang memiliki keberhasilan yang baik dibandingkan lainnya? Slide selanjutnya. Terapi IVF atau metode reproduksi berbantu dengan bayi tabung itu memberikan peluang keberhasilan 30-40% sama seperti potensi reproduksi pasangan yang sehat. Sehingga terapi ini saat ini adalah terapi yang cukup menjanjikan, memberikan peluang keberhasilan, mengembalikan lagi kondisi reproduksi atau kesuburan pasangan tersebut. Ini masalah keberhasilan, saya rasa sudah cukup jelas. Selanjutnya. Jadi, ada perbedaan yang mendasar antara inseminasi yang saya sebutkan di awal tadi dengan bayi tabung. Ya, jadi kalau inseminasi, pembuahannya terjadi di dalam tubuh secara alami. Kita hanya menyemprotkan sperma ke dalam rongga rahim. Selanjutnya, kita mengharapkan terjadi pembuahan secara alami. Lalu pada bayi tabung, pembuahannya di luar tubuh. Dan ini merupakan salah satu perbedaan signifikan mengapa bayi tabung bisa memberikan peluang keberhasilan dibandingkan inseminasi mencapai 2-3 kali lipat, karena kita memastikan terjadi pembuahan dahulu. Sedangkan pada inseminasi, pembuahannya belum tentu terjadi. Selanjutnya. Ya, lalu kapan diperlukan bayi tabung atau apa saja indikasi medik manakala kita memerlukan bantuan bayi tabung? Ada beberapa hal yang tadi juga dasarnya adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan pada sebelumnya. Jadi dan juga disampaikan Dr. Aida. Yang pertama adalah faktor sperma. Kita tahu tadi dari Dr. Aida bahwa dibutuhkan puluhan dan ratusan juta sperma untuk masuk ke rongga rahim seorang ibu, sehingga nantinya hanya akan ada satu sperma yang berhasil membuahi sel telur. Itu merupakan perjalanan yang cukup panjang dan cukup sulit. Maka pada kasus-kasus permasalahan faktor sperma tertentu, misalnya pada kondisi azospermia, yaitu pada saat pemeriksaan di dalam cairan sperma tidak didapatkan sama sekali spermanya. Cairan maninya ada, tapi spermanya 0.
Maka pada kondisi seperti ini yang kita sebut azoospermia, maka kita perlu mendapatkan sperma atau mengambil sperma dengan tindakan pembedahan langsung ke sumbernya, ke testis dari suami. Maka itu pada kasus-kasus azoospermia merupakan indikasi mutlak diperlukan bayi tabung karena kita akan mengambil sperma yang mungkin jumlahnya tidak banyak untuk dipertemukan dengan sel telur melalui teknik bayi tabung di luar tubuh. Atau pada kasus faktor sperma yang mengalami kelainan yang cukup berat, jumlahnya terlalu sedikit, atau kemampuan berenangnya sangat sedikit sekali, serta mungkin gangguan bentuk yang luar biasa atau kerusakannya cukup besar gitu ya, sehingga sperma ini perlu bantuan dalam melakukan pembuahan. Nanti saya akan jelaskan bantuan seperti apa yang bisa dilakukan pada saat bayi tabung. Yang kedua adalah sumbatan kedua saluran telur. Kita tahu tadi terjadinya pembuahan antara sel telur dengan sperma adalah terjadi di kedua saluran telur, salah satu kanan atau kiri. Apabila dua-duanya mengalami sumbatan, maka tentu saja peluang terjadinya pembuahan tersebut sangatlah kecil. Maka pada kasus-kasus seperti ini, sumbatan kedua saluran telur atau kerusakan kedua saluran telur itu memerlukan bantuan pembuahan di luar tubuh atau bayi tabung. Dan juga kita dapat melihat ada berbagai kasus juga yang dapat memberikan dampak yang cukup berat kepada kesuburan seorang perempuan. Misalnya pada kasus-kasus endometriosis atau kista coklat, terutama pada endometriosis atau kista coklat yang cukup berat. Jadi bayi tabung juga merupakan solusi untuk kasus-kasus seperti itu. Dan ini juga disebut tadi sama Dr. Aida, gangguan pematangan telur. Kita tahu gangguan pematangan telur itu penyebabnya banyak, tapi salah satu yang paling banyak dialami adalah PCOS atau sindrom ovarium polikistik. Ya, 80% gangguan pematangan telur bisa disebabkan oleh sindrom ovarium polikistik. Pada penanganan sindrom ovarium polikistik terjadi gangguan pematangan telur, maka salah satu caranya untuk mendapatkan kehamilan adalah memberikan obat-obatan pematangan sel telur. Pada PCOS atau sindrom ovarium polikistik, bayi tabung dapat dijadikan terapi yang cukup baik pada kasus-kasus PCOS terutama yang mengalami kegagalan pada terapi lini pertama dan lini kedua. Dan juga yang terakhir adalah unexplained infertility. Seperti yang dijelaskan Dr. Aida tadi, bahwa pada laki-laki, pada suaminya normal pemeriksaannya, spermanya normal, DNA-nya nggak rusak. Lalu kita lihat pada istri, saluran telurnya sehat, pematangan telurnya baik, tidak ada kista, rahimnya normal, sehat, tapi masih juga terjadi gangguan kesuburan. Maka pada kasus-kasus seperti ini, bayi tabung juga dapat menjadi sebuah pilihan yang baik untuk menanganinya. Selain kondisi-kondisi medis ini, ternyata teknologi bayi tabung sedemikian berkembang, sedemikian bermanfaat, dan ternyata juga dapat diaplikasikan pada berbagai kondisi lain di luar kondisi ini. Slide selanjutnya, misalnya, ya, long distance marriage. Ini bukan indikasi medis, tapi kita lihat sekali bahwa IVF ini dapat memberikan manfaat pada pasangan-pasangan yang mengalami long distance marriage. Ya. Mau ketemu sama suaminya mungkin perlu tunggu 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, setahun sekali. Sedangkan kita tahu bahwa cadangan telur seorang istri semakin lama akan semakin menurun. Apakah mungkin menunggu selama itu? Jadi ini dapat dijadikan alternatif penanganan. Karena proses bayi tabung merupakan proses yang sangat fleksibel, kita bisa atur sedemikian rupa dari sisi keleluasaan waktu dari suami maupun istri. Ya. Dan juga ada lagi sekarang yang berkembang teknologinya untuk preservasi kesuburan. Ini yang dikembangkan oleh Prof. Iko, manakala misalnya pada pasien-pasien yang mengalami penyakit berat seperti kanker, gitu ya, maka mengharuskan diterapi, misalnya menggunakan kemoterapi, kita tahu bahwa kemoterapi tersebut akan berdampak kepada fungsi reproduksinya, dia bisa mempengaruhi sel-sel di ovariumnya. Maka itu kita dapat melakukan tindakan preservasi kesuburan. Jadi pasiennya sebelum di kemoterapi bisa kita
ambil dulu cadangan telurnya, kita simpan di tempat yang aman, kita kukuhkan, maka nanti setelah pengobatan kankernya selesai, maka pada saat pasiennya siap hamil, kita dapat melakukan penanganan tersebut, pasiennya bisa hamil. Lalu juga ada kasus-kasus seperti yang terkait dengan infeksi, misalnya suaminya mengalami infeksi HIV, hepatitis B atau hepatitis C, yang apabila terjadi hubungan seksual maka berpotensi untuk terjadinya penularan. Maka dengan proses bayi tabung kita dapat membantu pasangan-pasangan ini untuk mendapatkan keturunan yang sehat. Serta berbagai pencegahan penyakit genetik. Sekarang kita memiliki teknologi pemeriksaan kromosom pada embrio sebelum ditanam ke rahim ibu. Sehingga apabila kita menemukan indikasi adanya peluang atau kekhawatiran terjadinya penyakit genetik yang berulang dalam sebuah keluarga, maka kita dapat menggunakan teknologi ini yang nanti akan dibahas oleh Prof. Viko untuk meminimalisir terjadinya penyakit genetik pada anak yang nanti dikandungnya. Dan juga ada berbagai kondisi disfungsi seksual atau mungkin vaginismus pada perempuannya. Sembari disfungsi seksualnya bisa diatasi oleh dokter yang berwenang, setelah vaginismus diatasi, maka bayi tabung juga dapat secara simultan dijalani dalam rangka untuk mendapatkan keturunan. Karena bisa saja terapi disfungsi seksual atau vaginismus ini membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan mungkin pasangan tersebut kita tahu bahwa masalah cadangan telur menunggu tidak bisa terlalu lama dan itu akan sangat berpengaruh nanti pada keberhasilannya. Jadi ini merupakan berbagai hal yang mendapatkan manfaat dari terapi bayi tabung. Selanjutnya, ya, sekarang saya akan masuk ke proses bayi tabung. Secara umum ada 8 poin yang penting yang perlu kita catat dalam proses bayi tabung. Ya, saya akan jabarkan 8 poin ini beserta ilustrasi agar teman-teman media semua bisa mendapatkan pengertian yang baik. Slide selanjutnya. Terapi bayi tabung akan dimulai dengan penyuntikan dan pembesaran sel telur. Ya, pada saat sebelum disuntik obat, ya, mendapatkan obat untuk stimulasi sel telur, maka kita akan melakukan pertemuan untuk melakukan USG pada saat haid, biasanya pada haid hari kedua. Inilah masa penting di mana kita memulai proses stimulasi untuk mendapatkan sel telur yang akan kita ambil nanti. Pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan USG, apabila diperlukan juga pemeriksaan hormonal untuk memastikan bahwa kondisi rahim dan kondisi indung telurnya siap untuk dirangsang dan distimulasi. Kita lihat ya, yang atas ini gambar rahim, ya mungkin nggak terlihat kursor saya. Yang bawah ini adalah gambar indung telur. Kita lihat ada lingkaran-lingkaran kecil, ya itu merupakan folikel atau kantong sel telur. Nanti kita lihat bedanya pada saat proses bayi tabung ini berjalan. Jadi pasiennya datang pada hari kedua haid, dokternya melakukan USG, dokternya baik siap dimulai dan pasiennya mulai menjalani penyuntikan. Slide selanjutnya. Ya. Langkah kedua adalah penyuntikan. Penyuntikannya obat hormon, ya. Di sini disebutkan RFSH atau HSMG, yaitu follicle stimulating hormone atau human gonadotropin gonadotropin. Itu adalah obat hormonal yang berfungsi untuk merangsang folikel tadi, folikel yang mengandung sel telur agar menjadi matang dan kita mendapatkan sel telur yang baik untuk dibuah. Ada setidaknya 2 macam obat yang disuntikan kepada pasien. 1, obat untuk membesarkan folikel tadi atau sel telurnya. Yang kedua adalah obat yang kita gunakan untuk menekan atau melakukan penekanan hormon agar folikel yang kita tumbuhkan tidak pecah terlalu cepat. Kita tahu tadi Dr. Aida mengatakan bahwa akan ada masa ovulasi pada sel telur yang sudah matang, maka kita melakukan penyuntikan dapat berpotensi memicu pematangan sel telur lebih cepat dan dia pecah, sehingga sel telurnya nggak bisa kita ambil nanti pada saat petik telur. Jadi langkah kedua dan ketiga adalah penyuntikan
obat yang merangsang pertumbuhan, serta obat yang menekan. Jadi seperti gas dan rem. Ya. Dan di masa itu sekitar 10-12 hari penyuntikan, bisa lebih cepat, maka si ibu akan di USG secara berkala. Kita lihat di sini, jadi nanti pada saat proses bayi tabung, si ibu akan mendapatkan kalender. Kalender tadi akan kita berikan schedule secara mendetail kapan seorang ibu harus datang kembali ke dokter untuk melakukan pemantauan hasil dari penyuntikan yang kita berikan. Ya, bisa hari kedua di USG, lalu hari ke-6 saat datang untuk disuntik di USG lagi, hari ke-9 dan seterusnya. Dan itu akan berlangsung selama 10-12 hari. Slide selanjutnya. Nah, inilah masa di mana hal yang sangat penting pada proses bayi tabung, yaitu tindakan petik. Ya, langkah keempat, tindakan petik oosit atau ovum pick up. Kita lihat di gambar yang sebelah kiri, ini gambar ultrasound ya, yang tadinya telurnya kecil-kecil maka sudah menjadi besar. Ini folikel yang sudah mengalami stimulasi. Ya, jadi tadi kita melihat bahwa folikel-folikel tersebut kita stimulasi, kita rangsang, dan kita mempunyai banyak folikel yang berkembang, dan setiap folikel ini menghasilkan sel telur yang matang untuk dibuahi. Inilah yang menyebabkan mengapa angka keberhasilan bayi tabung sedemikian tingginya dibandingkan inseminasi atau bahkan alami, karena pada satu siklus kita mendapatkan lebih dari 2, bahkan 10-15 rata-rata sel telur yang matang yang siap dibuahi. Dan tentu saja nanti akan menghasilkan lebih banyak embrio dibandingkan pada proses alami yang hanya menghasilkan 1 sel telur matang dan 1 embrio. Ya. Jadi tindakan petik oosit ini dilakukan dengan cara minimal invasif. Kita menggunakan panduan USG transvaginal. Untuk lebih jelasnya, slide selanjutnya akan saya tampilkan, silakan. Kita menggunakan bantuan USG. Gambar yang kiri dulu diputar boleh, silakan. Ya, folikel tadi akan kita ambil cairan di dalamnya menggunakan jarum panjang melalui liang vagina. Ya, dan kita lihat ini jarumnya menusuk. Ya, lalu cairan yang hitam tadi akan tertarik dan kempes folikelnya. Di dalam cairan tersebut mengandung sel telur yang siap kita pelihara kesehatannya dan kita buahi. Oke, ini kita lihat sekali lagi. Ya, yang tadinya kantongnya membesar lalu lama-lama mengempes karena kita tarik cairannya, kita aspirasi cairannya. Lalu bagaimana proses ovum pick up atau petik oosit berlangsung? Silakan di gambar sebelahnya, di play. Ya, pasiennya dalam posisi seperti ini dan dibius, ya, sehingga pasiennya tidak akan merasa kesakitan. Tindakannya hanya berlangsung sekitar 5-10 menit, ya, paling lama 15 menit, dan kita menggunakan USG transvaginal yang masuk ke dalam liang vagina, dan ini ilustrasi dari folikel yang mengandung sel telur, ya, kira-kira seperti itu. Kita lihat yang kuning itu sel telurnya, lalu dalam sebuah folikel. Jarumnya masuk melalui liang vagina, ya, lalu meraih folikel yang ada di dalam ovarium tersebut. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti itu. Maka itu mengapa tindakan petik oosit itu memerlukan pembiusan, karena ada bagian yang sedikit terlukai, yaitu saat jarum menembus dinding vagina untuk mencapai ovarium. Tapi tentunya tindakan ini sangatlah minimal invasif, dan setelah tindakan pasien dapat beraktivitas seperti biasa tanpa ada satu kehendayaan pun atau ketidakmampuan apapun. Jadi ini merupakan prosedur yang sangat aman. Lalu apa yang terjadi setelah kita dapatkan sel telur? Nanti di ruangan yang terpisah, pada hari pengambilan sel telur, maka sang suami akan diminta untuk mengeluarkan sperma bagi suami yang tidak memiliki masalah seperti azospermia. Tapi pada suami yang memiliki masalah azospermia tadi, maka pembedahan untuk pengambilan sperma akan dilakukan pada hari yang sama. Slide selanjutnya. Ya, ini merupakan prosedur ICSI atau intracytoplasmic sperm injection. Prosedur nomor 5 yang berkaitan dengan proses bayi tabung. Inilah proses pembuahan di luar tubuh yang tadi kita bicarakan sejak awal,
Ini akan dikerjakan oleh embriologis, ahli embriologi yang berkompeten dan sangat terampil. Bagaimana kita menyuntikkan sperma ke dalam sel telur langsung. Inilah menyebabkan juga mengapa bayi tabung memiliki keberhasilan yang tinggi, karena kita memasukkan sperma langsung ke dalam sel telur sehingga kita meningkatkan peluang terjadinya pembuahan. Silakan di play. Ya, ini prosesnya. Ini jarum yang digunakan. Sangat kecil sekali, tindakannya pun di bawah mikroskop. Ya, tadi kita lihat spermanya sudah disuntikkan ke dalam. Lalu setelah disuntikkan, maka kita akan mengamati perkembangan embrio tadi, hasil dari pertemuan sel telur dan sperma. Pada video selanjutnya, next, kita akan dapat melihat, dan alhamdulillah di Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center, kita memiliki teknologi yang namanya time-lapse imaging. Nanti Prof. Budi akan menjelaskan. Jadi kita dapat mengamati perkembangan embrio 24 jam penuh melalui sebuah kamera yang sudah terintegrasi dan secara terpersonalisasi. Antar pasien akan terpisah, dan juga videonya bisa di-play lagi, dan juga kita dapat mencatat data embrio dengan lebih detail dibandingkan kita melakukan observasi setiap hari dikeluarkan dari inkubatornya. Sehingga ini menyebabkan, time-lapse ini menyebabkan kualitas embrio yang kita peroleh dari pengamatan ini lebih baik ya. Ini adalah pembelahan yang terjadi terus-menerus ya. Ini hari ke-4 ya. Lalu semakin lama selnya semakin banyak. Tadinya kita bisa mengidentifikasi jumlah selnya, sekarang makin banyak, lalu dia bergumpal gitu. Dan sekarang menjadi masuk ke fase yang kita sebut blastokista. Ya. Blastokista yang siap untuk ditanam kembali ke rahim ibu. Oke. Embrio transfer, kultur embrio merupakan langkah ke-6 dari prosedur bayi tabung. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan menyiapkan untuk memindahkan embrio dari lab ke tubuh ibu. Silakan slide selanjutnya. Ya, prosedur transfer embrio menggunakan bantuan atau panduan ultrasonografi. Tidak perlu pembiusan, tidak menyakitkan, dan hanya butuh waktu sekitar 5-10 menit. Kita menggunakan selang kecil untuk memindahkan embrio ke dalam endometrium atau dinding rahim bagian dalam, di mana nanti si embrio akan mengalami implantasi. Kita bisa lihat di video ini yang putih-putih ini, ya, ini merupakan marker yang dapat kita amati bahwa oh ya, embrionya sudah tertanam di rahim ibu. Tindakan embrio transfer ini dapat kita kerjakan pada embrio yang berusia 3 hari atau maupun embrio yang berusia 5 hari yang kita sebut blastokista tadi. Ya, sekali lagi ini selangnya masuk secara perlahan ya. Dan akan mencapai ke bagian tengah dari rongga rahim tersebut, dan ini saat embrionya ditiupkan. Didorong dengan seperti jarum suntik gitu ya, speed. Ya, inilah prosedur embrio transfer. Selanjutnya setelah embrio transfer, slide selanjutnya, kita akan menunggu hasil. Tentunya kita berharap bahwa embrio yang kita tanam tadi akan mengalami implantasi, dan dalam 2 minggu kita akan melakukan pengecekan kadar hormon HCG dalam darah ibu yang menandakan apabila positif berarti si ibu hamil. Dan saya rasa 1-8 sudah kita bahas semua, yaitu prosedur dasar apa saja yang menjadi bagian proses bayi tabung. Dan nanti teman-teman media dapat menyaksikan teknologi apa lagi yang kita punya selain teknologi dasar tadi, yang nantinya akan membantu pasien dalam meningkatkan peluang keberhasilan. Selanjutnya,
ini merupakan take home message dari presentasi saya kali ini. Jadi penanganan infertilitas perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis bukti atau evidence-based medicine. In vitro fertilization atau bayi tabung adalah teknologi reproduksi berbantu untuk membantu pasangan dengan gangguan kesuburan dengan pembuahan di luar tubuh. Pada berbagai indikasi dan kondisi infertilitas, teknologi bayi tabung merupakan solusi terbaik dan utama. Dan terakhir, bayi tabung melibatkan berbagai langkah dalam prosesnya, sehingga teknologi ini memiliki peluang keberhasilan paling tinggi dibandingkan terapi lainnya. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dr. Yasin untuk presentasinya yang sangat informatif. Banyak sekali nih ilmu berharga kita dapatkan hari ini dari Dr. Yasin. Terima kasih, Dok. Baiklah rekan-rekan media, sudah kita simak bersama-sama presentasi Dr. Yasin yang menjelaskan mengenai apa sebenarnya alasan agar pasangan suami istri bisa memilih metode IVF dan juga prosesnya yang sangat membuka mata kita semua ya. Nah, mungkin teman-teman media sekarang setelah menyaksikan dan menyimak dua presentasi dari para narasumber sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pemaparan yang sudah kita saksikan. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut menuju presentasi dari narasumber yang terakhir pada pagi hari ini, saya ingin ingatkan kepada teman-teman media semua, jika memang sudah memiliki pertanyaan, silakan langsung saja manfaatkan kolom question box yang sudah kami sediakan agar teman-teman media bisa langsung menuliskan pertanyaannya di sana, dan jangan lupa tentunya untuk tuliskan nama dan media, juga pertanyaan dan kepada siapa pertanyaan diajukan. Nanti pertanyaan dari teman-teman media semua akan kami bacakan di sesi tanya jawab nanti. Silakan teman-teman media, kalau sudah ada pertanyaannya boleh langsung saja manfaatkan kolom question box yang kami sediakan. Nah, teman-teman media semua, dari pemaparan Dr. Yasin tadi kita jadi punya gambaran yang lebih jelas mengenai tindakan IVF sebagai salah satu teknologi reproduksi berbantu yang dapat menjadi pilihan untuk membantu pasangan infertilitas untuk memperoleh kehamilan. Dengan tentu sebelumnya melakukan berbagai pemeriksaan dan juga persiapan yang matang. Nah, keberhasilan program bayi tabung bisa dikatakan cukup tinggi. Namun, tingkat keberhasilan itu perlu didukung oleh berbagai faktor, seperti usia pasien, hingga juga teknologi medis pendukung. Karena hampir seluruh tahapan program bayi tabung memanfaatkan teknologi. Nah, narasumber kita yang terakhir pada hari ini akan menjelaskan seputar teknologi medis terkini yang digunakan saat melakukan program bayi tabung, serta manfaat masing-masing teknologi dalam meningkatkan keberhasilan program bayi tabung. Saya akan bacakan terlebih dahulu profil singkat beliau. Profesor Budi Wiweko menamatkan pendidikan spesialisnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lalu melanjutkan pendidikan sebagai Research Fellow di Hyogo College of Medicine di Jepang tahun 2006 sampai 2007. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan subspesialis fertilitas, endokrinologi dan reproduksi, serta pendidikan doktoral di FKUI. Beliau dikenal sebagai salah satu profesor termuda di bidang ilmu kedokteran. Profesor yang akrab disapa Prof. Iko ini juga menjadi dokter yang melakukan simpan beku folikel antral pertama di Asia. Pada 2018, beliau pernah mendapatkan Sarwono Award, Pengurus Besar Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau PBPOGI, penghargaan yang diberikan kepada ilmuwan atau tokoh yang berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kini beliau menjabat sebagai President of Asia Pacific Initiative on Reproduction atau ASPIRE, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia periode 2018 hingga 2021, Ketua Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia atau Pervitripogi, Ketua Komite Penilaian Teknologi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP. Demikian biografi narasumber kita selanjutnya, dan kepada Profesor Budi kami persilahkan. Terima kasih Bu Siska. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini.
Saya akan melanjutkan diskusi kita siang hari ini, terutama mengenai teknologi yang digunakan di dalam program bayi tabung, tentu dengan tujuan untuk meningkatkan success rate atau angka kehamilan. Boleh slide-nya di-share? Ya, inilah teknologi terkini dari bayi tabung. Mengapa seolah-olah saat ini keberhasilan bayi tabung itu stuck di angka 30-40%, atau ya 50-60% pada pasien-pasien usia muda. Ya, kalau kita lihat ini rangkaian kegiatan bayi tabung yang sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Dr. Yasin tadi. Ya, angka keberhasilan itu sangat dipengaruhi oleh kualitas embrio, di mana kualitas embrio itu amat sangat ditentukan oleh kualitas sel telur dan juga kualitas sperma. Oleh karena itu, teknologi selalu dikembangkan di bayi tabung dengan tujuan kita bisa memilih mana sperma yang terbaik, mana sel telur yang terbaik, dan mana embrio yang terbaik. Tadi Dr. Yasin menyampaikan salah satu teknologinya adalah time-lapse incubator. Boleh slide berikutnya? Ya, kalau kita lihat, inilah situasi laboratorium IVF Rumah Sakit Pondok Indah. Ya, teman-teman bisa lihat, yang di sebelah kiri ini adalah teknologi untuk melakukan penyuntikan sperma terhadap sel telur. Kemudian ada bench ini adalah tempat bekerja, laminar airflow, ya seorang ahli embriologi akan bekerja dengan sangat berhati-hati, dengan presisi yang tinggi, dan juga akurasi yang tinggi untuk memilih sel telur terbaik, sperma terbaik, kemudian membuahi dengan teknologi ICSI atau IMSI, dengan alat yang ada di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat sebelah kanan itu adalah inkubator. Inkubator itu adalah pengganti rahim atau rahim buatan, dan ini adalah time-lapse incubator. Ya, slide. Ya, di samping laboratorium embriologi juga ada laboratorium andrologi, yaitu laboratorium yang khusus untuk menyiapkan sperma. Dan teman-teman perlu tahu bahwa peran sperma dalam keberhasilan bayi tabung juga cukup besar ya. Yang terbesar adalah sel telur sekitar 60-70%, kemudian sperma sekitar 10-15%, dan terakhir adalah bagaimana kita memilih embrio dan melakukan transfer embrio. Slide. Ya. Tentu seorang ahli embriologi ya akan sangat berkepentingan untuk melakukan teknik pembuahan yang baik. Ya, pada saat melakukan penyuntikan sperma ke dalam sel telur, tekniknya harus sangat hati-hati, dan yang paling penting ketika sperma disuntikkan ke dalam sel telur, kita tidak boleh menyentuh materi genetik yang ada di sperma atau yang disebut sebagai kromosom atau spindle. Ya, oleh karena itu penting sekali ada sebuah alat yang bisa mendeteksi di mana posisi spindle, materi genetik atau kromosom sel telur pada saat sperma akan disuntikkan. Nah, ini yang dikenal sebagai oocyte imaging system, dan ini alat ini ada di laboratorium kami di Rumah Sakit Pondok Indah IVF. Slide. Slide. Ya. Ya, ini kita lihat, ini adalah gambar asli tindakan ICSI yang kami kerjakan di laboratorium IVF Rumah Sakit Pondok Indah. Ya, bagaimana kami melakukan memindai sel telur, ya, sangat berhati-hati melakukan penyuntikan sperma ke dalam sel telur. Ini tentu dilakukan di bawah guidance oocyte imaging system. Ya. Slide. Ya, yang kedua, setelah kita memilih sel telur, yang kedua adalah kita memilih sperma. Ya,
penyuntikan sperma yang biasa kita kerjakan, teknologi ICSI, intracytoplasmic sperm injection, sperma dibesarkan sampai 600 kali, kemudian dipilih dan disuntikkan ke dalam sel telur. Pada teknologi IMSI, intracytoplasmic morphologically selected sperm injection atau IMSI, sperma dibesarkan sampai 6.000 kali. Sehingga kita bisa lihat betul bagaimana sperma yang normal, ya, mulai dari kepala, ya, kemudian apakah ada vakuol di sperma, ya, ekornya. Jadi kita memilih benar-benar sperma yang paling normal yang akan kita suntikkan ke dalam satu buah sel telur. Itulah sebabnya klinik-klinik bayi tabung sekarang diperkaya dengan teknologi IMSI, intracytoplasmic morphologically selected sperm injection. Dan studi di dunia membuktikan pada kasus-kasus tertentu, selected cases, teknologi IMSI ini sangat bermanfaat. Misalkan pada pasien yang berulang kali gagal program bayi tabung, pada pasien yang usianya di atas 38 tahun, advanced maternal age, tentu teknologi IMSI ini sangat penting. Pada pasien yang kualitas spermanya sangat tidak baik, apakah azospermia, apakah severe oligozospermia, cryptozospermia, teknologi IMSI ini akan sangat-sangat membantu. Slide. Boleh slide selanjutnya? Ya. Ya, ini adalah IMSI yang kami kerjakan di Pondok Indah IVF. Ya, ini bagaimana kami membesarkan sperma, kemudian memilih sperma terbaik sebelum kami suntikkan ke dalam sel telur. Slide. Jadi sesudah kita memilih sel telur, kita memilih sperma, yang ketiga adalah bagaimana sperma sel telur yang telah dibuahi itu kita letakkan di dalam sebuah inkubator. Dan inkubator ini sangat penting. Bagaimana kualitas inkubator ini akan sangat menentukan kualitas embrio yang berkembang. Dan inkubator ini seyogyanya satu pasien satu dan tidak boleh terganggu stabilitas temperatur atau suhunya, yaitu 37 derajat Celcius. Oleh karena itu orang menciptakan single incubator, ya ini kita lihat teman-teman bisa lihat, ya ini ada 6 kamar, ini artinya bisa boleh 6 pasien, jadi satu pasien satu, sehingga benar-benar ketika sedang ditumbuh kembangkan di dalam inkubator, itu tidak akan satu embrio pasien yang lain tercampur dengan pasien yang lain, dan juga tidak akan terjadi pengaruh bila kita sedang menilai embrio pasien pertama, pasien kedua, ketiga, dan seterusnya tidak akan terganggu kualitasnya. Yang kedua, ya slide berikutnya boleh. Ya, ini adalah laboratorium embriologi atau laboratorium IVF di Rumah Sakit Pondok Indah. Kita lihat ini adalah ESCO, time lapse incubator yang kita miliki dengan 6 single incubator, dan kita bisa melihat detik demi detik perkembangan embrio seperti yang disampaikan oleh Dr. Yasin tadi. Sangat penting untuk bisa membantu kita mana embrio yang terbaik. Slide. Slide lagi. Slide lagi, ini tadi sudah diputar oleh Dr. Yasin. Slide berikutnya. Ya, ini ada videonya, boleh diklik, Mbak. Ya. Ini kita lihat. Ya. Ya, bahwa ketika dia dibuahi, ya dia teman-teman akan lihat ya. Ini hasil pembuahan dan dia membelah detik demi detik dan seterusnya ini.
sampai hari kelima dia akan mencapai fase blastokista, yaitu fase yang paling ideal di mana sebuah embrio akan menempel di dalam rahim. Karena normalnya di dalam tubuh seorang perempuan yang hamil normal, embrio yang akan menempel ke dalam rahim itulah embrio dalam stadium blastokista atau yang sudah dikembangkan selama 5 hari. Melalui teknologi time-lapse incubator ini, kita bisa melihat, mengamati perilaku embrio. Perilaku embrio dalam pembelahan. Mana embrio yang membelahnya cepat, mana embrio yang membelahnya lambat. Mana embrio yang membelahnya normal-normal saja. Karena kalau dia terlalu cepat membelah atau terlalu lambat membelah, embrio tersebut akan kemungkinan besar akan memiliki kelainan kromosom. Dan kita tahu kelainan kromosom itu akan menyebabkan kegagalan kehamilan. Nah, kita lihat ini blastokista ya, dia mengembang. Dia berkembang. Inilah fase embrio yang paling ideal untuk ditempelkan ke dalam rahim atau ditransfer ke dalam rahim. Jadi dengan time-lapse incubator ini kita benar-benar bisa memilih, kita yakin mana embrio terbaik yang akan kita tanam pada pasien sehingga akan meningkatkan success rate. Slide berikutnya. Ya, jadi kita sudah memilih sel telur, memilih sperma, kemudian melakukan pengembangan embrio di time-lapse, memilih embrio, dan kita lihat terakhir adalah mengkultur embrio sampai hari kelima, blastocyst culture. Jadi sudah pasti sekarang dunia menganut bahwa embrio yang ditanam itulah embrio pada stadium blastokista atau hari kelima. No blastocyst, no transfer. No blastocyst, no transfer. Ini salah satu cara kita untuk mengungkit angka kehamilan program bayi tabung. Slide berikutnya. Ya, kemudian ada teknologi berikutnya adalah pra-implantation genetic testing, PGT. Bagaimana kita memilih embrio, tadi sudah menggunakan sperma terbaik, menggunakan sel telur terbaik, menyuntiknya dengan teknologi yang canggih, dikembangkannya dengan inkubator yang hebat, ya single incubator, dan mengamatinya dengan time lapse, dan terakhir kita pilih kromosomnya, mana kromosom yang normal. Jadi kita yakinkan betul bahwa embrio ini memiliki kromosom yang normal, baru kita tanam. Slide berikutnya. Ini yang disebut sebagai pra-implantation genetic testing. Boleh videonya diklik. Ya, pada teknologi ini, embrio pada stadium blastokista itu akan dilakukan biopsi oleh seorang ahli embriologi. Kemudian sel-sel ini adalah yang dibiopsi adalah trofectoderm, yaitu sel embrio yang akan menjadi plasenta, tetapi dia berkorelasi positif dengan sel yang akan menjadi embrio kurang lebih 90%. Jadi cukup kita biopsi, blastokista ini selnya sangat banyak, kita biopsi, kemudian langsung kita cek ya di bawah mikroskop, dilakukan next generation sequencing, kita bisa lihat kromosomnya normal atau tidak. Kalau kromosomnya tidak normal ya jangan kita tanam, karena kemungkinan besar dia tidak hamil atau nanti janinnya akan mengalami kelainan. Nah, ini salah satu teknologi untuk membantu kita meningkatkan angka kehamilan pada program bayi tabung. Slide berikutnya. Ya, ini beberapa teknologi lain, saya kira vitrifikasi, mungkin nanti ke depan, ya, Dr. Yanwar akan memperkaya laboratorium kita dengan teknologi yang ada tentunya, kalau pasien kita sudah semakin banyak, ya, robotik, simpan beku embrio. Slide berikutnya. Ya, ini boleh diklik video, ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah embrio yang baru kita ambil dari tabung nitrogen, yang sudah dibekukan sekian tahun, dalam fase blastokista, kemudian dihangatkan. Lepas, kita lihat yang lepas ini adalah inner cell mass, ini akan menjadi embrio. Kemudian dia akan implantasi ke dalam endometrium atau ke dalam rahim. Ya, kita lihat. Inilah yang akan menjadi bayi. Ya, menjadi bayi di dalam rahim. Namanya inner cell mass. Ya. Vitrifikasi sudah demikian hebatnya, simpan buku demikian hebatnya, sehingga tidak ada keraguan embrio mau disimpan selama 3 bulan, 3 tahun, 10 tahun, tidak ada masalah dalam kualitas. Slide. Ya, berikutnya saya kira nanti perkembangan dalam sistem digital, ya, Digital Reproductive Center, saya kira Rumah Sakit Pondok Indah sudah sangat advance.
di dalam bidang digital, dan ke depan tentu kita sudah memperkuat sistem rekam medik elektronik termasuk dalam program bayi tabung. Slide. Ya, ini dalam identifikasi ke depan ini tentu kita akan perkaya penggunaan RFID untuk identifikasi sel telur, sperma, dan embrio. Slide. Ya, terakhir saya kira yang sangat penting, sesudah teknologi kita perkuat, kita punya alat untuk memilih sel telur, punya alat untuk memilih sperma, punya alat canggih untuk menyuntikkan sperma ke dalam sel telur, punya inkubator bagus untuk melihat detik-detik demi detik perkembangan embrio. Kita melakukan pra-implantation genetic testing, memilih embrio dengan kromosom normal, dan terakhir, yang sangat penting adalah menangani faktor stres pada pasien. Ya, konselor sangat penting. The pursuit of happiness. Jadi pasien harus enjoy dalam melakukan layanan infertilitas, apalagi layanan bayi tabung. Dukungan, support, semuanya harus kuat, termasuk dari konselor, faktor konselor. Dan RSPI memiliki konselor yang cukup bagus, adekuat, pendampingan pasien, satu konselor, sehingga pasien merasa nyaman selama pengobatan. Slide. Ya, saya hanya ingin menyampaikan inilah titik-titik atau fase-fase di mana tingkat stres pasien paling tinggi, terutama pada saat menjelang pengambilan sel telur, penanaman embrio, dan pada saat menunggu hasil. Ya, baik pasien maupun dokternya juga stres. Sehingga pendampingan psikologis itu sangat-sangat penting. Slide. Ya, jadi aspek teknologi dan aspek psikologi sangat penting dalam menunjang keberhasilan bayi tabung. Karena itu sangat penting berpikir positif, rileks, dan yakin pasien kita akan hamil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Budi untuk presentasinya yang sangat benar-benar bermanfaat bagi kita semua untuk melengkapi pemahaman kita mengenai program IVF atau bayi tabung, khususnya mengenai perkembangan teknologi terkini yang sekarang tersedia. Terima kasih ya, Prof. Terima kasih, sama-sama. Demikian rekan media, sudah kita dengarkan pemaparan dari Prof. Budi yang memang luar biasa sekali informatif dan membuka mata kita mengenai betapa luar biasa perkembangan teknologi dunia medis saat ini, khususnya bagi para pasangan yang ingin memiliki momongan lewat program bayi tabung atau IVF. Lengkap sekali pemaparannya, mulai dari teknologi yang tersedia dan juga pentingnya aspek psikologis. Nah, saya yakin sekali teman-teman media pasti sudah banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan kepada para narasumber kita. Namun sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, pertama-tama saya ingin undang terlebih dahulu teman-teman media untuk bersama-sama menyaksikan video hospital tour Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center. Selamat menyaksikan.
Demikian rekan-rekan media, sekilas gambaran suasana klinik Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center yang berlokasi di lantai 6 North Wing Rumah Sakit Pondok Indah yang telah terakreditasi secara internasional oleh Joint Commission International atau JCI. Tentunya tidak perlu khawatir jika ingin berkunjung ke Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center karena ada elevator khusus yang disediakan untuk pasien yang ingin mengunjungi Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center atau klinik kebidanan dan juga kandungan. Selain itu, Rumah Sakit Pondok Indah Group juga memiliki protokol kesehatan yang sangat ketat untuk semua pasien dan juga pengunjungnya. Protokol itu antara lain screening gejala pasien dan pengunjung di seluruh pintu masuk, memisahkan pasien dengan gejala infeksi dan non-gejala infeksi, mewajibkan penggunaan masker di semua area, melakukan disinfeksi rutin ruang publik dan juga ruang praktik dokter, penggunaan APD, tim medis sesuai standar, menyediakan hand sanitizer dan wastafel di berbagai titik untuk penerapan hand hygiene, penerapan prosedur physical distancing, menerapkan sistem appointment bagi pasien rawat jalan untuk mengurai kerumunan, dan banyak lagi hal lainnya yang tentunya semua ini dilakukan agar semua pasien dan pengunjung dapat tetap sehat tanpa rasa cemas.